Konon katanya pada tahun 1985, suatu malam di tengah hujan rintik-rintik, Mbah Broto didatangi oleh seorang wanita cantik di kios lukisnya. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Apa jadinya jika jembatan dinilai sebagai tempat yang angker hingga banyak dari sebagian orang yang takut untuk menyeberanginya? Seperti yang akan dikupas tuntas dalam episode Konon Katanya kali ini, di mana akan mengulas mengenai misteri jembatan-jembatan angker yang menuai banyak mitos-mitos. Seperti yang akan dibahas untuk yang pertama kali, di mana menguak cerita misteri mengenai jembatan Ancol yang konon tempat di mana sosok gaib si manis jembatan Ancol sering menampakkan dirinya. Siapa sih yang tidak kenal dengan hantu legenda si manis jembatan Ancol ini? Yang pada tahun 90-an, filmnya mengangkat kisah ini dan sangat terkenal di masyarakat. Tapi mungkin bagi kids zaman now sangat asik dengan film tersebut. Konon katanya terdapat dua versi cerita tentang hantu si manis jembatan Ancol ini. Yang pertama adalah gadis yang bernama Maryam atau Siti Arya, di mana dia tewas di sekitar kawasan jembatan Ancol setelah diperkosa secara bergilir oleh beberapa orang pria. Menyadari bahwa Maryam telah tewas, konon katanya pria-pria tersebut lalu membuang jasad Maryam di jembatan. Melihat dari kisah ini, konon menurut cerita, Maryam pun menjadi arwah penasaran dan suka menghantui warga sekitar hingga tidak jarang pula diperlihatkan sosok dari Maryam tersebut. Cerita kedua sangat berbeda dengan cerita pertama. Konon katanya, cerita ini dikisahkan pada abad ke-19. Pada masa itu pemirsa, tanah air masih dijajah oleh Belanda dan Jakarta dahulunya adalah Batavia. Tinggallah seorang gadis bernama Maryam di dalam sebuah pavilion milik orang kaya bersama ibu dan kakaknya. Maryam merupakan kembang desa yang pada saat itu kecantikannya dapat membuat para pria desa bertekuk lutut di hadapannya. Orang kaya pemilik pavilion tersebut tertarik kepada Maryam dan ingin mengawininya. Namun lantaran Maryam tahu bahwa dia akan dijadikan selir olehnya, Maryam pun konon katanya kabur pemirsa. Lantaran untuk menghindari paksaan juragan kaya pemilik pavilion tersebut. Hingga akhirnya pelarian Maryam mengantarnya ke kawasan Ancol, di mana di sana orang kaya lainnya di Batavia bernama Oi Tambasia tertarik kepada Maryam. Oi pun konon katanya memerintah para centeng-centengnya untuk menangkap Maryam untuk dijadikan simpanannya pemirsa. Maryam kala itu memberontak sekuat tenaga hingga pada akhirnya Maryam tewas di tangan para pesuruh Oi tersebut. Hingga akhirnya jasad Maryam pun dibuang begitu saja di sekitar persawahan yang berada di kawasan Ancol tersebut. Dari cerita tersebut, konon katanya pemirsa, misteri si manis jembatan Ancol jadi santer dibicarakan hingga sampai saat ini.
Sosok Maryam yang dijuluki sebagai si manis ini konon katanya kemudian melegenda dan banyak cerita horor seputar kemunculan wanita cantik tersebut. Banyak kesaksian seputaran penampakan sosok Maryam alias si manis. Salah satu yang cukup terkenal datang dari seorang pelukis di daerah Ancol bernama Mbah Broto. Konon katanya pada tahun 1985, suatu malam di tengah hujan rintik-rintik, Mbah Broto didatangi oleh seorang wanita cantik di kios lukisnya. Konon, wanita tersebut meminta Mbah Broto untuk melukis dirinya. Mbah Broto dan teman-temannya kemudian meyakini jika wanita tersebut adalah si manis jembatan Ancol. Cerita tentang penampakan si manis jembatan Ancol lainnya, konon katanya terjadi pada tahun 1960 ketika daerah Jakarta masih didominasi oleh empang-empang termasuk di kawasan Ancol. Saat itu pemirsa, malam sudah larut dan seorang pendayung perahu hendak pulang ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan, pria tersebut bertemu dengan sosok wanita misterius yang ingin diantarkan dengan perahu. Setelah berkeliling di seputaran empang, wanita itu pun lalu turun dan membayar sejumlah uang kepada si pendayung. Namun, betapa kagetnya ketika si wanita itu pergi, si pendayung melihat uang yang baru saja ia terima berubah menjadi daun. Dan untuk melihat secara jelas seperti apa kondisi dari jembatan Ancol tersebut pemirsa, tim konon katanya pun bergegas menuju lokasi untuk menjalani eksplorasi. Oke pemirsa, konon katanya kali ini saya sudah berada di jembatan Ancol pemirsa. Saya sih kurang tahu ya lokasi pastinya di mana. Yang pasti itu ada banyak versi mengenai jembatan ini tuh pemirsa. Kali ini saya mau coba penelusuran malam pemirsa. Pertama saya berada di salah satu yang katanya merupakan dari banyak versi jembatan Ancol. Bisa dilihat pemirsa, ini kayak benar-benar di bawah kolong jalanan ya. Oke, saya coba lanjut ke sana ya. Saya dengar juga legendanya dari jembatan Ancol sendiri pemirsa itu dimulai dari kisah Siti Maryam yang konon katanya merupakan pembantu dari seorang saudagar kaya. Suatu hari ia ingin dipersunting. Sebentar pemirsa, saya kayak ini kayak semacam ya, saya tadi ngerasa saya nginjek sesuatu. Ini kayak semacam apa ini? Saya kurang tahu. Oke, saya lanjut tadi pemirsa. Jadi Siti Maryam sendiri itu ingin dipersunting oleh saudagar kaya tersebut, tapi Siti Maryam sendiri itu menolak dan akhirnya ia kabur. Cuma kucing ternyata belum bisa. Lanjut kita. Sebentar. Kok ada kandang burung kosong ya di sini? Unik juga. Jadi Siti Maryam kabur akhirnya dari tempat tinggal saudagar kaya tersebut. Nah, saudagar kaya tersebut agak murka dan dia nyuruh bawahan
bawahnya untuk menangkap Maryam. Awalnya saudagar kaya tersebut yang saya tahu cuma menyuruh bawahannya untuk menangkap saja pemirsa. Tetapi dalam proses penangkapan tersebut tiba-tiba para bawahan itu timbul hasrat gitu pemirsa, sehingga berakhir tragis dan Maryam pun diperkosa pemirsa. Seperti itu sih yang konon saya dengar. Kayaknya sih saya udah mau mendekati ujung nih pemirsa. Bisa dilihat di sebelah situ udah jalan raya. Aduh, kondisi di sini tanahnya tuh agak lembab pemirsa. Jadi sedikit licin, harus hati-hati juga nih. Tuh. Ternyata udah langsung nyambung ke jalan raya pemirsa. Tadi tuh kayak yang saya telusurin dari awal situ tuh, dari awal kolong jembatan situ sampai tembus ke jalan raya sini terus. Nah, yang saya dengar juga lokasi yang dikatakan juga jembatan Ancol tuh ada di seberang sana juga pemirsa. Tuh, tepatnya lebih dibawa ke sana tuh pemirsa. Sebenarnya sih daerahnya tuh jembatan Ancol sendiri ini masih rame ya, walaupun keadaan udah malam. Bisa dilihat pemirsa. Oke deh, saya akan menelusuri lokasi jembatan Ancol selanjutnya. Yuk kita langsung jalan aja. Lantas, bagaimana kelanjutan eksplorasi tim konon katanya di lokasi kedua yang konon merupakan napak tilas tempat terjadinya kisah pilu si manis jembatan Ancol? Saksikan hanya di Konon Katanya.